الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, sehat iman, sehat Islam, sehat badan, sehat rohani, dan sehat pikiran, dan beberapa nikmat yang jika kita mau hitung-hitung nggak akan bisa melebihi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minasyakirin, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita sudah tahu persis dan semua orang pasti tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Hanya orang-orang yang tidak sehat yang mengatakan bahwa tubuh kita ini cuma jasmani saja. Jasmani dan rohani. Tapi coba kita perhatikan lagi. Berapa banyak orang yang memikirkan kepentingan jasmani ketimbang kepentingan rohani. Berapa banyak orang yang memikirkan kesehatan jasmani daripada kesehatan rohani. Fakultas-fakultas kesehatan, kedokteran, mulai dari yang jurusan A sampai Z untuk kebutuhan jasmani ada. Apotek-apotek jika kondisi jasmani sedang bermasalah ada di mana-mana. Tapi tidak kita jumpai sekolah-sekolah yang memikirkan kebutuhan unsur rohani. Karena memang misteri itu bukan berarti tidak ada. Misteri rohani itu misteri. Dia ada. Dia juga membutuhkan kesehatan. Dia juga membutuhkan asupan gizi, kesehatan supaya rohani kita bisa menghidupkan kesehatan jasmani. Dan di dalam rohani juga ada virus sebagaimana virus yang ada di dalam tubuh dan jasmani kita. Tidak ada ilmu yang membahas tentang virus apapun yang ada di dalam, yang terjadi di dalam unsur rohani. Hanya agama saja yang menjelaskan secara detail. Semakin banyak tahu kita tentang agama, semakin banyak tahu kita tentang kebutuhan rohani. Bahwa rohani kita itu juga butuh makan, rohani kita butuh minum, rohani kita butuh sehat, rohani kita ada kalanya sakit, rohani kita juga bisa terkena virus, dan virusnya juga bermacam-macam. Satu virus saja itu juga bisa, mungkin virusnya itu ringan, yang sering kita sebut dengan kalau orangnya terkena paling cuma stadium 1 saja. Ada orang yang berdampak ke stadium 2, ada yang berdampak ke stadium 3. Cuma satu virus, sama halnya dengan COVID-19 ini. Ada orang kena COVID biasa-biasa saja, ada yang terkapar, ada yang fatal, dan macam-macam juga. Sama sebenarnya, dan hanya di dalam agama saja yang membahas masalah-masalah rohani. Dan agama itu pun juga tidak semua agama, hanya
di dalam agama Islam saja. Beruntung sekali Bapak Ibu sekalian. Beruntung kita menjadi orang Islam karena di situ banyak informasi tentang rohani. Tentang unsur yang substansial dalam tubuh kita ini. Ya. Pagi ini kita cuma membahas satu jenis virus saja. Cuma nanti dampaknya kapan saatnya dia bisa membuat seseorang ya OTG seolah-olah tanpa gejala. Kapan dia bisa membuat orang menjadi agak ada gejala-gejalanya. Kapan bisa membuat orang menjadi fatal dunia dan fatal akhirat. Ya. Dan itu juga hanya di dalam ajaran Islam. Kalau tidak salah pertemuan pertama dulu saya pernah membahas itu untuk yang stadium 1. Ini baru satu jenis virus saja ini yang bisa merusak dan menghancurkan amal-amal kita sehingga kita nanti akan terkejut apakah benar apa yang kita lakukan itu akan kita panen nanti di akhirat atau tidak. Baik, ini mereview kembali saja kalau yang dulu pernah saya sampaikan dalam kondisi yang ringan. Walaupun ringan tetap berbahaya. Orang yang terkena COVID sekalipun ringan tetap berbahaya. Walau kita sudah sangat ketakutan dengan virus yang baru muncul ini. Padahal rohani kita ini sudah rentan juga dengan virus, sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya heran kenapa orang itu kalau sakit tubuhnya berlomba-lomba bersegera untuk mencari obatnya, kalau rohaninya sakit cuek bebek, nggak peduli. Udah jelas sakit, ada gejalanya, ada indikatornya, tapi cuek bebek. Dan itulah orang-orang yang nanti akan rugi. Yang stadium 1 ya, mungkin kelihatannya aja biasa-biasa saja. Ini rohaninya kita bahas. Risikonya, dampaknya membahayakan diri sendiri. Dia tidak begitu berbahaya ke orang lain. Tanpa masker pun mungkin dia enggak masalah karena memang hanya dia yang terkena dan tidak membuat orang lain berbahaya. Ini hanya dampaknya hanya terjadi pada yang bersangkutan saja. Apabila jenis virus ini ringan masih kena. Gejala itu juga sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 142. Mungkinkah kita ada gejala ini? Kalau gejala ini ada, positif kita. Positif. Kita positif. Perlu dikarantina. Itu urusan masing-masing itu. Gejalanya yang pertama selalu mencari pembenaran. Mencari pembenaran diri. Pokoknya bukan mencari yang benar, tapi mencari pembenaran. Alhamdulillah, masjid kan lagi dilarang untuk sholat. Masjid kan dilarang untuk sholat. Nanti kalau kita kena virus Corona bagaimana? Tuh ada tuh orang yang nggak kemana-mana, cuman ke masjid doang, tiba-tiba kena corona, gara-gara masjid kan? Orang yang tidak biasa ke masjid akan mengatakan, alhamdulillah, emang gua nggak pernah ke masjid, tuh kan selamat. Ya. Kalau nggak biasa ke masjid, ada informasi himbauan kayak gitu, bahagia. Orang yang sudah terbiasa ke masjid, kemudian ada penutupan masjid, ada larangan ke masjid, ada warning supaya kita tidak ke masjid, sedih sekali dia. Orang yang biasa sholat berjamaah sedih, ya Allah, dipisahkan dengan masjid itu nggak bisa hidup. Tapi orang yang biasa nggak ke masjid udah cari 1000 alasan tuh kan, gara-gara masjid. Padahal tiap hari dia ke pasar, tiap hari ke mall, enak happy saja. Mau nggak social distance, mau nggak physical distance, mau merapet-rapetan, cuek-cuek saja.
Masjid yang sudah jelas-jelas bersih, orang mau masuk masjid mandi, orang yang mau masuk masjid wudu, cuci bersih, suci, masih. Tapi ya kondisinya seperti itu, nggak masalah. Selalu mencari pembenaran. Sama saja pahalanya di masjid sama di rumah, nggak ada bedanya. Seneng bener memang. Sama dia jelas beda. Kemudian gejala yang kedua yang disebutkan dalam surat An-Nisa ini hanya mereview lagi. Nanti yang kedua, ketiga mungkin belum. Yang ketiga malas. Malas ini ukurannya apa? Malas ini ukurannya adalah ada ukuran yang ringan, ada ukuran yang berat. Kalau ukuran yang bisa ringan adalah buru-buru. Malas itu kelihatan kalau sholat. Biasanya yang dibaca surat apa kalau sholat? Saya nggak bilang yang pendek-pendek itu malas, enggak. Berapa menit kita sholat biasanya? Pokoknya 3 kul, 1 ina atau ina. 3 kul pun yang diambil bukan kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, bukan kul a'udzu birabbil falak. Susah soalnya falak. Kuliah. Itu pun ya, tapi itu hanya kira-kira. Males itu yang apalagi yang agak berat adalah tidak khusyuk. Ini sudah cukup berat. Males itu ya tidak ingin berjamaah ke masjid, itu juga males. Males itu begitu dengar azan tidak peduli sama sekali. Tidak ada kepedulian tentang iqamatus salat. Padahal perintahnya adalah iqamatus salat wa aqamus salat. Bukan adaus salat. Kalau haji ada, kalau salat iqamah, dengan bahasa yang berbeda dan pasti akan konsekuensinya makna yang berbeda. Kalau iqamatus sholat itu nggak bisa sendirian. Nah, iqamatus sholat itu mendirikan, ada kebersamaan, ada pihak lain yang ikut sholat, berarti berjamaah. Itu namanya baru iqamatus sholat. Tapi kalau ada usholah, ya sendirian pun sah-sah, bagus-bagus saja. Maka Allah menggunakan kalimat di dalam Al-Quran itu dengan aqimus salat atau iqamatus salat. Malas, kalau salat itu malas. Yang ketiga, selalu ingin pujian. Jadi kalau beramal pamrih. Kalau tidak ada yang komen, dia beramal, dia berbuat baik, dia marah. Saya sudah beramal kok nggak ada yang, akhirnya dia sendiri yang siarkan. Ini sangat berbeda dengan orang yang tidak ada virus nifak ini, ikhlas. Jadi sangat berlawanan sekali. Ya, bagaimana caranya? Ya ikhlas. Ikhlas itu ya tidak ada unsur manusianya. Mau orang menilai silahkan, mau tidak dinilai silahkan, mau dikomentari silahkan, enggak dikomentari silahkan, enggak masalah. Bagaimana cara supaya ikhlas itu bisa tertanam? Beramallah, beribadahlah, dan jangan sampai dilihat orang, itu baru. Al-Imamul Bukhari radhiyallahu anhu, beliau kalau mau, waktu itu kan belum ada listrik, jadi masjid itu biasanya sudah dibersihkan. Ngebersihin masjid dulu nggak ada istilah marbot-marbotan masjid. Pokoknya siapa yang mau beramal saja. Masjid itu sudah biasanya bersih. Sampai jamaah datang itu bingung, siapa yang membersihkan masjid ini. Pokoknya ada makhluk misteri yang membersihkan masjid. Sebenarnya ada salah seorang jamaah masjid. Tempat wudu, orang taunya ambil air wudu, sholat, ambil air wudu. Tidak dipikirkan siapa yang ngasih air, mencari air, nimba air, kemudian memasukkan ke dalam bak tempat wudu. Enggak kepikiran.
taunya hanya wudhu, masjid, sholat. Itu udah bagus. Tapi ada orang-orang tertentu seperti beliau, kalau mau udah tidak ada orang, dia penuhin itu bak tempat wudhu. Tempat wudhu itu dipenuhin. Kalau ada orang, dia berhenti. Ya pura-pura duduk. Ngebersihin masjid juga begitu. Lihat nggak ada orang, bersihin itu masjid. Begitu ada orang, pura-pura biasa-biasa saja. Begitu udah nggak ada lagi, bersih-bersih lagi. Orang kan taunya masjid bersih, beres, tempat wudhu bisa dipakai. Tapi hanya orang-orang yang super dan istimewa yang bisa melakukan itu. Dan tidak diketahui oleh siapapun juga. Itu positif ikhlas. Itu positif, tidak ada nifak. Rohaninya sehat. Rohaninya sehat. Mau masukin uang ke kotak infak sekalipun, itu juga ngeliat-liat ada orang nggak ya? Kalau ada orang, dia nggak mau masukin ke kotak infak. Begitu sudah tidak ada orang lagi, masukin kotak infak. Dan kalau orang sekarang lain, lihat juga sekeliling ada orang nggak? Kalau nggak ada orang, bukan masukin kotak infak. Sebaliknya, buka kotak infaknya. Kalau ada orang, pura-pura sholat. Ini dunia memang sudah terbalik. Atau mungkin mau masukin kotak infak, ada orang nggak? Weh, nggak ada orang. Ntar dulu lah, nunggu orang. Kalau sudah ada orang, pura-pura masukin. Itu positif, itu ada. Itu ada virus nifak itu ada. Itu positif. Artinya selalu ingin komentar dan harapan orang memuji. Kemudian yang zikirnya selalu sedikit. Zikirnya tidak banyak. Nah, risikonya jika gejala ini ada, maka risikonya adalah zong. Dia tidak punya investasi. Semua ibadah, semua amalan yang dilakukan dengan adanya gejala-gejala ini, ingin dipuji, ingin dinilai, berharap kepada orang, maka risikonya zong. Dia tidak punya catatan amal. Padahal dulu dia sudah susah payah berinfak, dia sudah susah payah beribadah, dia sudah susah payah beramal soleh, tapi kok catatannya kosong. Itulah akibat dari orang-orang yang tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Infak harus dicatat ya, awas kalau diumumkan. Sebenarnya nggak masalah, diumumkan juga tidak berpengaruh. Nggak masalah, tidak diumumkan juga tidak berpengaruh. Mau pakai nama hamba Allah juga silahkan, mau pakai nama langsung yang bersangkutan juga tidak ada masalah. Ini tulis hamba Allah, alamatnya ditulis ya, bukan hamba Allah lagi. Alamatnya sampai nomor nama jalan dan nomor rumah lagi. Ya, jadi ada pemberian-pemberian yang ada kepentingan kita kasih, tapi syaratnya jangan lupa tanggal sekian ya. Nah, itu udah pasti zong. Ada, karena dia berharap balasan dari orang, maka sudah positif, risikonya tidak ada catatan amal solehnya. Besok juga kan ada dikasih tahu, ya Allah dulu kan saya berbuat, di akhirat ditampakkan nih, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ditampakkan, kamu kan dulu berbuat ini kan amal, iya, tapi kenapa nggak masuk? Nah, coba dilihat motivasinya apa, tujuannya apa, niatnya apa. Nah, kan sudah dapat apa enggak, dapat suara enggak? Ya, enggak dapat, ya sudah, kan kau sudah berharapnya cuma itu. Harapannya kan cuma dipuji orang kan, pengen dapat pujian orang kan, iya, ya udah, dapat enggak? Enggak dapat juga. Udah di dunia kakak dapat, di akhirat pun juga nggak dapat. Ini surat An-Nisa ayat
142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka sudah langsung positif dinyatakan oleh Allah adalah munafik. Munafik itu pelakunya. Nah, ini hanya mereview kembali. Yang kedua, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini sudah lebih berat. Yaitu apabila sampai ke stadium 2, virus ini menyerang rohani pada tingkat 2, maka dia bisa membahayakan orang lain. Gejalanya apa nih? Kalau gejala ini ada positif, kena. Hanya tinggal segera untuk dicari solusinya atau tidak. Gejala itu ada nampak pada jasmaninya, yaitu orang yang mudah berbohong, mudah membuat info hoax. Jadi apalagi buzzer itu ya tukang dibayar untuk membuat informasi hoax. Wah, itu pabriknya nifak itu sudah. Itu nanti parah lagi, dia bisa stadiumnya lebih 3. Ini pelaku yang memang dari dirinya sendiri berbohong. Hoax itu juga bohong. Dan kebohongan yang disengaja. Ada orang bohong karena memang kebiasaan, dia ngelihat sesuatu dibesar-besarkan, dia ngelihat sesuatu dikurangi informasinya, ditambahi informasinya, ini sudah berbohong. Biasanya karena terlalu sering dia berbicara, mendominasi pembicaraan, kemudian sering nge-share info, pokoknya dapat info share, nggak tahu dari mana infonya, dari dunia maya yang mana, pokoknya share. Ini berbahaya. Karena ini ibarat kata-kata yang bisa membuat baik dan bisa membuat buruk. Kalau benar, ya dia akan dapat pahala. Kalau salah, nanti akan ada risikonya. Dan risikonya ini berat, lebih berat dari risiko yang pertama. Jika sampai membuat dampak kepada orang lain dan orang lain merasakan dampak dari perbuatannya itu, maka risikonya dia akan menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Bukan hanya rugi, dia bukan hanya orang yang akan rugi di akhirat, tapi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Beda jauh. Kalau rugi mah bisnis rugi biasa. Ya, modalnya habis, tapi ini bangkrut. Jadi gejalanya dulu nih, bohong. Nah, ini kadang-kadang kalau bohong sudah dipelihara, naudzubillahi min dzalik. Entah dia seorang pejabat, entah dia seorang politisi, entah dia seorang karyawan, entah dia seorang petani, entah dia seorang rakyat biasa. Tapi kalau sudah berbohong, tinggal dampak dari dusta dan bohongnya ini ke 1-2 orang atau ke banyak orang. Kalau dampak dari dustanya ini ke 5 orang, ya akan 5 orang itu nanti yang akan protes di akhirat. Ya Allah, saya dibohongin. Kalau bohongnya itu kepada 1 juta orang, ya 1 juta orang ini akan protes. Ya Allah, saya dibohongin ini, sehingga saya melakukan ini karena dibohongin oleh itu. Ini zalim terhadap saya. Dia protes. Dan protesnya itu juga akan
terima oleh Allah. Gugatan-gugatan di akhirat itu akan terjadi. Yang dibohongin itu 250 juta orang, maka 250 juta orang itu juga akan protes, ya Allah, saya dibohongin. Saya protes karena gara-gara hoax, karena info bohong ini saya bersikap begini, dan ini salah karena informasi yang bohong. Saya protes karena kesalahan yang saya lakukan ini gara-gara info bohong. Saya protes kepada orang yang berbohong. Diterima gugatan. Ya, tuh kamu dulu bohong kan? Rasulullah SAW dalam suatu majelis bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Belum saya tulis di sini, hadisnya sahih. Sahabat ditanya dalam sebuah majelis, tahukah kalian siapakah muflis itu? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ada sahabat yang menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, orang yang hartanya habis. Orang yang bangkrut adalah orang yang tadinya punya harta banyak, kemudian dia berdagang dan dagangannya rugi dan dia punya apa-apa lagi. Rasulullah pun menjawab, al-muflis, yang namanya bangkrut itu bukan itu. Bangkrut itu alladzi jaa bi salatihi, orang yang datang kepada Allah dengan salat yang bagus dan banyak. Datang kepada Allah dengan zakat dan infak sedekah yang banyak, dengan ibadah-ibadah yang banyak, amal solehnya banyak, pede banget, udah punya aset yang banyak. Datang kepada Allah Ta'ala merasa hebat karena sudah merasa apa aja udah dilakukan, amal soleh dilakukan, ibadah dilakukan. Tapi kata Nabi, wa syatama hadza wa zalama hadza wa safaka dama hadza wa zalama mala hadza. Tapi lisannya menzalimi orang lain, berbohong kepada orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, menyakiti orang lain. Ini akan tercatat semuanya. Tangannya membuat dosa kepada orang lain, kekuasaannya membuat orang lain jadi sengsara, menzalimi orang lain. Nanti di akhirat itu semua orang melihat catatannya, gara-gara ini saya protes saya. Ya Allah, catatan saya ada, dia pernah menzalimi saya, dia pernah membicarakan saya minta keadilan pada hari ini. Diterima oleh Allah gugatannya. Kemudian dicek, benar ternyata dia pernah melakukan kezaliman, dia pernah memfitnah, dia pernah membuat isu hoax. Dilihat kadarnya. Dah, sekarang dibales saja. Bagaimana cara gugatan ini diterima supaya puas? Maka ditanya, kau punya pahala apa? Pahala sholatnya banyak sekali. Ambil pahala sholatnya. Dikit nih, ambil. Ada yang protes, ada, ambil pahala sholatnya. Terus saya ambil sholatnya, pahalanya habis. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam, sholat habis pahala sholat. Yang protes masih ada, saya belum ya Allah, saya belum, saya juga ada. Ambil pahala zakat dan infak sedekahnya, habis. Terus masih ada jutaan orang yang protes, ambil pahala haji, ambil semua pahala ibadahnya habis. Yang protes masih banyak. Ambil pahala amal yang lain, sudah pahala ibadah habis, pahala amal soleh habis, sampai tidak ada lagi pahala yang untuk membayar gugatan-gugatan di akhirat itu tadi. Sudah tidak ada lagi. Yang protes, yang menggugat
masih banyak. Begitu dilihat nggak ada, nggak mungkin Allah mau nalangin. Ya sudah, ditalangin aja, nggak ada. Nggak ada. Akhirnya dilihat nggak ada lagi untuk ngebayar. Apa? Kalau di dunia bisa punya ini hasil, ini kopi belum dibayar, ini petani belum dibayar, sudah dianggap pilot. Ya udah gigit jari, selesai. Udah hartanya tidak ada lagi, disita ini diambil. Nggak ada. Mereka yang belum dapat bagian, petani-petani yang belum dapat bagian, yang gigit jari. Tapi di akhirat tidak akan terjadi yang gigit jari. Semuanya gugatan akan diterima. Dicari pahalanya, asetnya. Udah nggak ada. Ada solusinya. Allah akan bertanya lagi, kau punya dosa nggak? Oh, dosa banyak ya Allah, ambil saja. Ya udah, dosanya orang ini diambil. Mana seberat gugatan, seberat kezaliman yang dilakukan, diambil dosanya, berikan. Kau sudah tidak ada aset lagi, tidak ada yang bisa diambil lagi, maka tinggallah. Kau tetap akan diberikan dosa orang yang dia tidak lakukan, tapi dosa dari orang lain itu diambil, kasihkan. Yang protes masih banyak. Kau punya dosa, ambil dosa, ambil, sampai yang menggugat itu sudah tidak ada lagi. Dosa diambil, ditimpakan kepada orang ini tadi, jebret. Dah, ditimbang aja sekarang. Proses hisab selesai. Pengadilan selesai, ambil timbangan, proses al-mizan. Timbang amal soleh dan amal buruknya. Begitu ditimbang, ngejomplang. Asetnya pahala sudah tidak ada lagi, dosa dia saja belum habis. Ditambah dengan dosa manusia yang penggugat tadi. Jomplang sekali. Itu sudah divisualisasikan di dalam hadis yang sahih. Inilah yang disebut dengan muflis. Ini yang disebut dengan bangkrut. Akibat memelihara virus nifak, dibiarin aja. Gejalanya dibiarin aja. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang terucap, apapun yang kita tulis, apapun yang kita berikan ke orang lain, kecuali raqib dan atid pun mencatat semuanya. Tercatat dan tidak ada yang hilang dengan angin. Di dunia bisa hilang, di akhirat tidak ada yang bisa hilang. Nah, itulah yang membuat risiko. Ini baru stadium 2. Ini baru stadium 2. Belum nanti kalau sudah kondisinya stadium 3, stadium 4. 2 aja sudah ngeri. Baik. Ingkar janji. Berjanji saya akan bla 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 bla. Saya akan bla 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 bla. Saya akan bla bla bla. Ini saya enggak menunjukkan kepada seseorang ya Pak ya. Saya tidak menunjukkan kepada orang. Itulah bedanya antara pilkada sama pilkabi. Tahu bedanya? Rupanya tahu beliau. Pilkada, pilkabi dulu. Kalau
lupa jadi, ya Bu ya. Pil KB kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Nah, itu tapi nggak semuanya, yang ingat juga ada. Tapi bukan di Indonesia Pak, di negeri entah berantah. Banyak janji, banyak berjanji. Apakah itu janji utang piutang? Apakah itu janji politik? Apakah itu janji untuk bertemuan sosial? Apa udah pokoknya semuanya tercatat, dan itu membahayakan orang lain. Orang lain kan kecewa, dan kekecewaan itu akan berisiko pada kezaliman-kezaliman, dan kezaliman itu akan menjadi gugatan. Mendingan digugat di dunia. Beruntung orang yang sudah menyelesaikan gugatan di dunia, karena di akhirat tidak akan digugat lagi. Beruntung orang yang menyelesaikan hubungan clear dan clean itu di dunia, sepahit apapun, karena di akhirat tidak akan mendapat gugatan lagi. Adakah nanti di akhirat gugatan? Ada. Hadisnya pun sudah jelas. Ya. Tidak amanah, menggunjing, membicarakan. Nah, ini yang kadang-kadang, mohon maaf untuk ibu-ibu, saya mau nanya nih Bu, penghuni neraka yang paling banyak dari kalangan pria atau wanita Bu? Nah, yang bener aja. Nah, Pak, penghuni neraka paling banyak pria apa wanita? Wih, aman Bapak ya. Belum tentu, siapa tahu yang laki kita. Kenapa bisa demikian? Ada ibu-ibu yang protes ketika Rasulullah mengatakan demikian. Ada wanita yang ya Rasul, kenapa bisa terjadi? Kenapa terjadi wanita paling banyak penghuni neraka? Ya memang hati-hati maka di sini. Ini yang menyebabkan ada dua faktor, dan dua-duanya ini ada pada bibir. Ada pada bibir. Tukthirnal takfurnal ashir, tukthirnal la'na wa takfurnal ashirah. Dan dua-duanya ini pada bibir. Jadi karena kurangnya bersyukur, karena bibirnya terlalu banyak berbicara, karena membicarakan orang yang tidak perlu untuk dibicarakan, dan itu pun tidak terasa hari demi hari. Terus kan cuman satu orang yang dibicarakan. Kan itu juga saya membicarakan itu apa adanya Ustadz. Saya nggak berbohong. Emang orangnya begitu. Tidak saya tambah-tambah dan tidak saya kurangin. Misalnya Pak Ustadz itu jalannya pincang. Ngomong memang Pak Ustadz itu pincang. Misalnya. Nah, kata Nabi, yang namanya ghibah itu ya itu. Membicarakan apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Itu namanya ghibah. Kalau ditambah-tambah, kalau dikurang-kurang itu namanya fitnah, buhtan, lebih gede lagi. Nah, jadi membicarakan apa adanya itu dosa. Iya. Kalau orang yang kita bicarakan itu tidak suka dengan pembicaraan itu, maka dia sudah masuk pasal ghibah. Dan itu akan nanti di akhirat akan ada gugatan. Orang yang kita bicarakan menggugat, saya punya hak menggugat, diterima oleh Allah Ta'ala, kan parah. Tapi kan cuma satu orang, saya bilangnya sama ibu-ibu cuma satu orang. Bu, jangan bilang-bilang ya Bu ya. Gitu. Ibu ini juga bilang ke orang lain, jangan bilang-bilang ya. Berapa kali berantai. Berantai. Sampai mati pun selama ini juga masih berantai. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Kita sering hanya dicekokin hanya masalah amal jariah, sedekah jariah, bagus. Tapi kita tidak diberi informasi tentang dosa-dosa jariah.
Adakah dalam Islam itu dosa jariah? Jelas. Hadisnya satu, cuman kita motong. Kita ngambil yang enak-enak, yang pahit-pahit kagak mau. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujuriha syai'un. Siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala. Dan jika perbuatan itu diikuti oleh orang lain, maka orang lain juga akan mendapatkan pahala. Dan orang yang pertama berbuat baik pun juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain gara-gara dia. Ada pahala gara-gara. Itu namanya pahala jariah. Gara-gara dia baik, gara-gara kita, maka kita mendapatkan bonus semua yang dilakukan oleh orang itu kita dapat tanpa mengurangi apa yang dia terima. Karena Allah maha luas. Yang ikut banyak, downline-nya banyak. Gara-gara kita baik, maka semuanya dapat pahala. Orang yang promotornya, yang mendesain, yang men-setting, itu pahalanya banyak. Beruntung nih panitia pengurus masjid ini. Pengurus masjid menyenggalakan amal soleh. Hitung sejumlah manusia yang ada di sini dapat pahala, maka pengurus masjid pahalanya paling besar. Disitulah honor pengurus masjid itu ya kayak gini nih. Nanti di akhir kita kaget, loh kok pahala saya banyak. Padahal cuman sedikit, tapi karena orang dapat semua yang Bapak dapat peroleh, pengurus masjid dapat ini. Tapi yang bekerja, pengurus cuma numpang nama doang ya kagak dapat. Itu hadis tidak berhenti sampai di situ. Lanjutnya ada, masih koma. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min wizriha syai'un. Siapa yang berbuat jahat, maka dia akan mendapatkan dosa dari kejahatan yang dia lakukan. Dan dia juga akan mendapatkan dosa tambahan dari orang yang mengikuti jejaknya. Dosa gara-gara. Dan tidak mengurangi dosa orang-orang tersebut. Itulah yang disebut dengan dosa gara-gara. Itu yang membuat banyak tadi ya Bu ya. Membuat banyak dosa itu ya tadi. Downline-nya banyak. Maka kalau berbuat dosa jangan ngajak-ngajak. Dosa itu nggak boleh, melakukan sendiri aja jangan, apalagi di ngajak orang dosa. Ya, ngitung aja udah. Dan hitungan malaikat itu canggih sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nanti kalau saya lanjutkan sampai jam 12 tuh. Kuat ya Pak ya? Enggak kuat, saya enggak kuat, Bapak kuat. Baik, ini baru 2. Tapi insya Allah akan kita sambung lagi kalau masih ingat lah ya. Kadang-kadang saya lupa temanya, nanti tolong diingatkan nyambungin 3 dan 4-nya. Dan ini bahayanya juga, risikonya sudah jelas berat, tapi bagaimana nanti ada solusi-solusinya sebenarnya kita. Insya Allah, karena kita tahu virus ini berat, bahaya, maka kita harus jauhi. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini diberikan Allah berkahi Allah. Mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Itu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Bagaimana caranya untuk menanggulangi virus rohani tadi? Bagaimana kalau virus seperti corona ini kan bisa dikarantina? Kalau rohani bagaimana cara karantinanya? Ya, ya, obat, ya, mengobati ini ya. Tapi yang jadi masalah nih kita terdampak atau tidak? Kita gejalanya itu ada tidak? Di dalam virus itu kan ada gejalanya, dan gejalanya itu sudah ada. Untuk melihat apakah kita punya gejala itu, semoga dibutuhkan. Ada kalau di virus jasmani ada tes rapid, ada swab, ada alat untuk melihat ada nggak virus. Di dalam rohani pun juga sebenarnya sudah ada.
Kita juga tahu apakah gejala-gejala itu ada pada diri kita. Cuman yang jadi masalah, apakah kita tahu? Karena tidak semua orang tahu bahwa gejala ini. Yang tahu ya hanya mungkin para ulama-ulama, orang yang ngerti agama, betul-betul ngerti. Oh, ini gejalanya ini nih. Misalnya nanya, Ustaz, saya ada gejala virus ini enggak? Tinggal dilihat gejala-gejalanya ada tidak. Kalau gejalanya tidak ada, ya nggak perlu lagi. Nih, bohong tidak, berdusta tidak, ingkar janji tidak. Ini jadi masalah orang yang melakukan ini, gejalanya ada tapi tidak terasa. Ini berbahaya. Maka sensitivitas itu dibutuhkan. Semakin baik iman seseorang, akan semakin nampak gejala itu. Tapi kalau iman seseorang itu semakin tipis, dia seolah-olah tidak melakukan dosa. Padahal dosa, gejala yang dilakukan itu banyak. Cuman karena imannya tipis, imronnya yang gede. Imannya tipis, sehingga Rasulullah bilang, untuk melihat gejala itu dibutuhkan kecerdasan spiritual. Dibutuhkan kecerdasan iman. Maka dia akan bisa melihat, oh kelihatan ini. Nah, spesialisasi itu ada di dalam kecerdasan spiritual. Semakin baik iman seseorang, makin mudah melihat. Maka kata Rasulullah, orang mukmin itu cerdas. Karena dia melihat sesuatu yang hampir tidak dilihat oleh orang. Dia bisa merasakan sesuatu yang orang lain tidak rasakan. Jadi kesimpulannya Rasulullah mengatakan, al-mu'minu yara dhunubahu kal jabali amamahu. Orang mukmin melihat gejala-gejala ini tadi, perilaku-perilaku dosa ini tadi, itu seperti melihat gunung yang ada di depan mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat, ya Allah, dosaku ya Allah gede banget ya Allah, seperti gunung, dan gunung itu akan runtuh, roboh, menghancurkan dirinya. Ketakutan, khawatir, bukan ketakutan, khawatir itu dosa akan menghancurkan dirinya. Mukmin yang udah jelas, ya orang mukmin itu dosanya kecil, tapi dia merasakan besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang udah jelas-jelas, kalau dosa sama Rasulullah mungkin kecil sekali, tapi Rasulullah beristighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam sehari, karena melihat dosanya itu besar. Makin baik seseorang, makin berasa itu dosa, sehingga dia mudah beristighfar. Wal ammal munafiqu yara dhunubahu kadzubab, kata Nabi. Orang munafik itu mukmin kawi. Itu kalau melihat dosanya, ya seperti seekor lalat yang nempel di hidung kemudian terbang lagi. Dosaku kan kecil, cuman dosa kecil. Itu positif sebenarnya, dia munafik. Dosanya gede tapi dirasa kecil, itu munafik. Jadi untuk melihat itu memang dibutuhkan sensitivitas iman, kecerdasan spiritual. Kalau kita tidak mampu membaca, mungkin kita minta bantuan orang lain yang kita anggap dia sebagai orang mukmin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu ya, sudah 6:09. Isyraq jam berapa? 15. 18, masih ada waktu berarti. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya. Ya. Kalau kepada orang Islam pasti, pada orang kafir itu juga punya hak, karena hak di dunia dia diberikan oleh Allah Ta'ala hak-haknya. Kita tidak boleh menzalimi, kezaliman itu kepada siapapun juga, bahkan kepada binatang pun kita nggak boleh berbuat zalim. Orang kafir sama binatang
ya masih manusia lah. Binatang pun kita tidak boleh menzaliminya, supaya kita berbuat ihsan kepada binatang. Ini masih manusia kafir. Dan kalau kita ngelihat profil Rasulullah SAW kepada orang kafir itu juga ada saatnya tegas, tapi ada saatnya kapan beliau bisa bermuamalah, berbisnis dengan orang kafir pun biasa. Rasulullah di pasar ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang kafir non Yahudi non Nasrani, sama hubungan sosial baik. Ya, karena mereka juga punya hak kepada Allah Ta'ala. Nah, terus apakah pahala kita bisa diberikan oleh orang kafir? Seandainya pahala kita diberikan oleh orang kafir pun juga tidak akan menguntungkan orang kafir. Cuman memang sudah terambil. Bedanya kalau diambil oleh orang Islam akan masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau orang kafir, apapun pahala yang dia peroleh di dunia ataupun gugatan nanti di akhirat, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat sama sekali. Diilustrasikan di dalam Al-Quran, kasarabim biqi'atin minal ma', seperti orang yang ngambil air pakai tangan, cap, masukin ke ember, ngambil lagi pakai tangan. Ilustrasi yang bagus sekali. Ada dua perumpamaan orang kafir itu kalau beramal soleh, berbuat baik. Yang pertama seperti ngambil air, masukin ke ember, masukin ke ember, ambil lagi, masukin ke ember. Sampai di akhir pede dia sudah punya amal banyak. Sampai di akhirat, nah mana airnya? Mana amalnya? Nggak ada. Yang kedua diperumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti fata morgana. Nah, positif air. Dia seolah-olah yakin nanti di akhirat dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Begitu sudah sampai ke akhirat, sama seperti melihat air. Sampai ke air itu nggak ada lagi. Nah, air itulah perumpamaan orang kafir yang melihat amal soleh itu seolah-olah dia ada, tapi begitu sampai pada tempatnya zong juga, kosong. Kenapa? Nggak tercatat orang kafir. Nah, siapakah orang kafir itu? Ya non muslim itu orang kafir. Sekarang non muslim orang kafir. Jadi apakah ada hak orang kafir juga mengambil gugatan? Ya, cuman dia tidak bisa memanfaatkan dari gugatan itu. Insya Allah besok kita akan mencari solusinya apa. Kalau orang yang kita zalimi itu banyak sekali Pak Ustadz, sampai kita sendiri mau memberikan hak-hak kita, kezaliman itu karena sudah saking banyaknya. Bagaimana caranya? Nanti takut kita akan digugat nanti di akhirat. Orang-orangnya sudah nggak ketahuan lagi, orang-orangnya sudah tidak dikenal lagi, dan orang-orangnya kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang terzalimi tapi kita tidak tahu. Bagaimana caranya supaya gugatan nanti di akhirat bisa kita selesaikan tanpa mengurangi dari aset amal ibadah yang kita lakukan? Karena kita nanti siap untuk digugat. Orang yang kita kenal akan menggugat kita. Orang yang tidak kenal kita pun kalau terdampak dari kezaliman kita, dia juga akan menggugat. Insya Allah ada solusi. Bagaimana cara supaya kita tidak mengambil, Allah tidak mengambil aset yang sudah kita lakukan, tapi ada solusi yang lain. Allah akan memberikan solusi yang lain. Tapi kita harus lakukan ini di dunia. Apa itu? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. 1 bulan lagi. Ada lagi Bapak terakhir? Agak panjang nanti Pak soalnya Pak. Ibu-ibu? Cukup. Baik. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.